Wa minhu al-atharul masyhur an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sini bisa kita ambil standar atau dalil, ada athar yang terkenal yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Dhalaltu taliba." Ya, dhalaltu taliba. Saya hina di saat saya sebagai status talib. Pada saat saya talib, saya hina dina, dicemooh orang, dipandang sebelah mata oleh orang. Tapi apa? Fa'azzastu matluba. Saya pada saat saya hebat, saya berprestasi, saya yang tadinya dikucilkan menjadi matluban, diambil dia, dituntut dia, diundang dia. Nah, dulu apa sih ini, kata, apa itu? Tapi pada saat Anda bisa bersabar menghadapi kata-kata itu, tatkala Anda berhasil sukses, di mana-mana ada dia, di mana-mana diundang dia. Wah, jadi matlub tadi. Yang tadinya matruk, sekarang matlub. Dia dulu dikucilkan, ditinggalin. Apa ini? Sekarang matlub. Sampai-sampai jadwalnya penuh. Tidak ada lagi ruang bagi orang. Saking karena banyaknya undangan. Ayo. Sabar saja ya. Nanti pada saatnya Anda menunjukkan keberhasilanmu, udah undangan itu tidak akan, Anda kesulitan untuk menerima undangan saking banyaknya. Ya. Nah, sabar dalam saat Anda belajar itu. Waqad ahsana man qala man lam yadhuq ta'mal madallah sa'atan qata'a az-zaman bi asrihi madlula. Nah, ini ada yang model kayak ini di dalam Ta'limul Muta'allim, ya. Barang siapa yang tidak mencicipi rasa hina di saat dia belajar, walau sesaat pun, qata zaman bi asrihi, dia akan menghabiskan waktu seluruhnya dalam keadaan madlul, hina. Jadi sabarlah, biarkan kata-kata orang itu hanya beberapa saat, setahun, 4 tahun misalnya. Orang ngomongin kita, menyindir kita, bahkan mengkucilkan kita, sabar. Ya, kalau Anda sabar, nanti Anda tunjukkan dirimu, Masya Allah. Nah, ini. Wa min adabihi, adab dalam hamilul Quran itu al-muta'akkadah, yang sangat dituntut, ayyakuna harisan ala ta'allum. Harus ada dalam diri kita itu hirsun. Apa arti hirsun? Loba dan tamak. Dikasih 1 mau 2, dikasih 2 mau 3. Itu namanya tulab yang 100% atau 24 karat itu. Ya, dikasih 1 bab mau 2 bab, 2 bab dikasih mau 3 bab. Itu ada rasa hirsun itu. Ini janda belum berjalan, aduh kapan selesai ya? Itu tanamkan diri Anda, harus ada loba dan tamak, serakah kalau boleh kita bilang. Tapi serakahnya dalam ilmu, jangan serakah dalam dunia. Ya, kalau orang serakah dalam ilmu, dikasih 1 mau 2, dikasih 2 mau 10, itu terpuji itu. Ya. Jangan dalam hal-hal yang bersifat dunia, dikasih 1, 2, dikasih 2, 4. Andai kata Anda tanya orang yang 4 pesawatnya, mau lagi tinggal 10. Nah, itu. Jadi itulah hasrat kepada dunia itu tidak ada habisnya.
tidak ada habisnya. Jadi manusia, tabiat manusia itu tidak akan berhenti maunya. Terus dan terus maunya itu. Baru berhabis maunya hatta zurtumul maqabir. Kalau anda sudah masuk liang lahat baru mau apa? Tanya dia. Ya? Ya. Nah, oleh karena itu lomba dan tamak itu sangat dianjurkan pada saat-saat belajar. Ya, dikasih satu mata pelajarannya mau 2. Dikasih satu pasal maunya 2-3 pasal biar habis. Nah itu ayyakuna harisan 'ala ta'allum. Itu. Dia sendiri pada saat belajar lah, ini satu bab, tambah lagi satu bab. Terus saja ada rasa antusias yang tinggi. Bahkan ini kunci dalam keberhasilan itu belajar itu. Ya? Dalam taklim itu lan tanalul ilma illa bisittatin umbika an majmu'iha bi bayan kain wa hirsin wa istibarin wa bul wa irsyad ustadzin wa tuni zakain wa hirs. Ini ada ayyakun harisan ala ta'allum muwaziban alaihi, muwazab, konsisten, istiqomah. Ya sabar aja, biar hujan, biar panas, terus ini galau-galau dikit tidak masuk. Tidak ada kopi pagi ini tidak masuk. Tidak sarapan hari ini tidak masuk. Bagaimana itu muwazabah? Ya, muwazaban alaihi fi jami'il awqat, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun muwazabah. Ya Allah, kita enggak, kadang ada ustaz enggak, kayaknya enggak ada ya, pulang aja. Ya, dari rumah, dari pondok sudah dipresentasi, kayaknya enggak ada ustaz ini, enggak usahlah, duduk ngopi-ngopi aja deh. Ya Allah, ada ndak ada, ya, muwazabah, ya, muwazabah. Nah ini, masya Allah, muwazaban alaihi fi jami'il awqat allati yatamakkanu minhu fiha, yang memungkinkan pada waktu itu. Pokoknya tetap muwazabah. Wala yaqna' bil qalil, jangan merasa qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan apa yang ada. Tapi sebagai talib jangan merasa cukup. Seperti tadi, merasa haus terus, merasa ingin terus, itu hirsunnya, ya. Wala yaqna' bil qalil ma'at tamakkunihi minal katsir. Ada peluang, ada kesempatan untuk dapat yang lebih banyak. Jangan cukup dengan yang sedikit. Kalau bisa habisin. Masih ada waktu kok. Habisin. Nah itu. Tapi kalau memang sudah habis waktu ya mau dilanjutin, tidak bisa. Yaitu ma'a tamakkunihi minal katsir. Jadi jangan pernah merasa cukup ya dengan yang sedikit, ya, ma'atamakunhi minal katsir. Tapi juga wala yuhammila nafsahu ma la tutiq, jangan dia bebankan dirinya terhadap sesuatu hal yang dia sendiri tidak mampu. Jadi maksakan diri itu jangan. Ini saat belajar dia paksa dirinya setiap malam itu harus bahkan wajib katanya bangun malam setiap malam. Terus lihat-lihat, ya Allah, matanya lekok, nggak pernah tidur, terus kerempeng. Apa itu? Allah,
Nah ini sebenarnya dia tidak sanggup, tidak mampu, dia paksakan diri. Nah itu jangan juga. Ya, standar saja. Ya, standar saja. Sebab mata ada haknya. Ya, telinga ada haknya, perut ada haknya. Kasih dia masing-masing haknya. Jadi kalau mata sudah ngantuk, tidur. Ya, perut sudah lapar, makan. Ini ndak makan sama sekali, tidur ndak. Lalu sakit nanti, mau salah siapa? Ya kan? Jadi jangan sampai Anda bebankan diri Anda dengan beban yang Anda sendiri tidak sanggup. Nah itu. Sebab apa? Makhafatan minal malal wa dhiya'i ma hassal. Dikhawatirkan nanti ada rasa jemu. Ya kan? Kalau Anda memaksakan diri Anda kepada hal yang tidak mampu, Anda nanti jemu, malas jadinya. Bukan saja begitu, wadhiya'a ma hassal, menyanyiakan apa yang sebenarnya bisa kau hasilkan. Ya, apa yang sebenarnya bisa kau hasilkan menjadi sia-sia. Misalnya, tadi memaksakan diri bangun malam, siangnya puasa, akhirnya sakit. Yang sebenarnya masa sakitnya itu seminggu, kan berapa banyak kebaikan yang tertunda gara-gara memaksakan sesuatu hal yang tidak mampu. Nah ini. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal. Ini berbeda kondisi orang masing-masing. Bagi orang yang biasanya bangun tiap malam itu kondisinya aman-aman saja, silakan. Bagi ada orang yang baru saja bangun, baru seminggu aja langsung penyakitnya datang. Batuk, pilek, apalah gitu kan. Nah ini berarti kondisinya beda. Ya, lihat kemampuan diri masing-masing. Ya, kalau Anda mampu bangun sekitar jam 4 atau setengah 4 silahkan. Jangan Anda berstandar kepada yang bangun jam 11. Ya, ini jangan. Aduh. Kalau kemampuan Anda bangun jam berapa? Jam 3, ya. Anda mampu, fisikmu mampu, silahkan. Ya. Kalau Anda tidak mampu, jangan dipaksakan. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal. Wa idza hadara ila majlis syekh, apabila Anda sudah hadir di majlis syekh, falam yajidhu, lalu di majlis tersebut kok tidak ada syekh ya. Jangan-jangan katanya. Sudah prasangka sudah sama syekhnya. Tidak ada ustaz, tidak ada syekh, pulang aja dah. Ini. Berapa banyak itu yang punya prediksi kayak gitu. Ada yang merasa enggak? Ada yang merasa? Rasain aja. Terlalu cerdas nih berpikir itu. Begitu lihat mobil tidak ada atau motor tidak ada, tidak ada syekh, udahlah aman sudah katanya. Nah, dalam hal ini minger sekali itu tulab. Minger dia, tahu namanya minger. Ya, lah cerdas sekali berpikirnya itu. Saking karena cerdasnya sampai Nah ini, wa idza hadara al-majlis syekh, apabila Anda sudah hadir di majlis syekh lalu falam yajidhu, syekhnya tidak ada, intazarahu, tetap menunggu dan menunggu. Ada ndak ada, tunggu. Ya, ada ndak ada, tunggu. Besok Anda kalau sudah menjadi syekh terus muridmu ndak ada, kecewa dia. Tahu betul rasanya kalau kita tidak ditunggu sama murid itu. Ya, guru sudah datang terus tidak ditunggu, kecewa itu. Nanti aja rasakan. Ya, ya Allah, sudah sekian saatnya datang, gurunya menunggu, baru datang dia, kecewa itu. Ya, bagaimana rasanya kalau kita dikecewakan? Ya. Nanti kau rasakan itu.
bagaimana rasanya dikecewain. Karena itu sebelum dikecewain jangan ngecewain dulu gitu. Nah, jadi intazarahu. Nah, tunggu saja. Wala zama babahu, bahkan Anda nunggu di pintunya, di pintu rumahnya. Ya. Jangan gurunya lagi bisa tidur. Halo, dok. Assalamualaikum, masih tidur. Ya. Udah. Kapan dia sudah. Ya. Ini enggak habis di rumah pintu ustadznya digadang. Nah. Wala zamabahu wala yufawwitu wazifatahu, jangan diliput itu wazifahnya, pekerjaannya sebagai tulab, illa ayyakhafa karahata syekh lidzalika, kecuali kalau syekhnya itu tidak suka digituin, ya, tidak suka digituin. Ada ustaz kadang-kadang, nanti tolong ya kalau datang, kalau telepon saya ya, ingatin saya, ada instruksi, ya kan? Ada ustaz tadi kan disuruh bersabar, tetap harus hadir. Tapi ada kadang-kadang ustaz, nanti tolong ya ditelepon, diingatkan atau diapain. Nah, kadang-kadang ada yang memberikan seperti itu sih tidak apa-apa, ya. Nah, itu beda. Wala yufawitu wasifatahu illa ayyakhafa karahata syekh lidzalika. Ada syekh yang pokoknya maunya syekh sudah. Telepon, jangan telepon. Jemput, jangan jemput. Pokoknya pokoknya datang, alhamdulillah, tidak datang sabar. Ada yang begitu, ya kan? Nah, lihat kondisi masing-masing, ya. Jadi illa ayakhafa karahata syekh lidzalika bi ay ya'lama min halihi al-iqra' fi waqtin bi'ainihi. Itu. Bagaimana bentuknya? Bi ay ya'lama min halihi al-iqra' fi waqtin bi'ainihi. Syekh itu baru dia restu pada saat jamnya. Kalau memang jamnya jangan dipanggil-panggil, ya kan? Atau jangan pada saat belajar, kadang-kadang tanpa disuruh baca dia. Kadang-kadang ada syekh yang tidak suka sebelum ada, kadang-kadang syekh sendiri yang baca dulu, baru murid. Nah, pokoknya nunggu perintah lah. Itulah, ya. Menunggu perintah. Wa annahu la yakun fi ghairihi, ya. Nah, itu. Kadang suatu ketika la yuqra'u fi ghairihi, khusus kalau ini dia baca. Kalau di tempat lain orang lain yang disuruh baca. Itu lihat kondisinya. Wa idza wajada syekh naiman, apabila dia sudah datang lalu dijumpai syekhnya masih tidur dia. Ustadz ini ngorok aja misalnya. Jangan. Siapa tahu banyak kesibukan sana sini pada saat Anda jadwal mau belajar dia ketiduran, kecapean. Husnuzon aja itu. Terserah apakah saya itu capek, tidak capek, pokoknya itulah husnuzon saja. Iya kan? Nah, itu. Wa idza wajada syekh naiman au mustaqilan bimuhimmin, atau sibuk dengan urusan lain sangat penting, banyak urusan di luar sana sini. Lam ya'zin alaihi, yang tidak diizinkan kepadanya, bal yasbir ila istiqazihi. Ini janda, ustaznya tidur diketuk-ketuk, tak. Assalamualaikum. Lagi nyenyak, lagi mimpi indah lagi. Diketuk-ketuk lah. Jangan. Jadi jangan diganggu. Lam ya'dzin alaihi bal yasbir ila istiqazihi. Bahkan talib ini harus bersabar. Kapan dia bangun terserah. Merdeka dia. Ya. Wa habal yasbir ila istiqazihi. Bahkan kalau tulab menjumpai syekhnya lagi tidur, ya bersabar sampai dia bangun. Atau apabila sudah selesai dari urusan yang penting, ya, wa faragihi, dan selesainya dari urusan yang penting. Au yasrif, atau syekhnya langsung aja meninggalkan tempat itu. Ya tetap sabar.
Misalnya sudah duduk, tiba-tiba pergi, ya kan? Nah, udah. Nah jadi, atau kalau memang tidak ada, ya, atau memang kalau tidak ada, au yasrifu, atau kalau memang ditunggu tidak juga sudah sekian kita nunggu dah, kayaknya saya lagi sibuk atau lagi capek, ya udah yasrif, baru pulang. Nah itu was-sabru aula, tetapi bersabar sampai tuntas itu lebih utama. Misalnya ngaji nih, Mahad biasanya sampai jam berapa? Jam 1. Kita tunggu Syekh, belum juga datang, setengah jam sudah. Lebih lagi 40 menit tidak ada. Tinggal 15 menit, pulang aja lah. Apa waktu prediksinya 15 menit kayaknya tidak cukup kalau saya dah. Andai kata pun datang kayaknya diperhitungkan ini. Tidak datang lah kayaknya. Pulang dia. Ya. Tetapi was-sabru aula. Biar tuntas sampai jam 1. Ya, biar tuntas sampai jam 1. Udah was-sabru aula. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun, sebagaimana Ibnu Abbas dan lainnya itu melakukan yang sama. Jadi bersabarlah biar utama. Ada ndak ada, pokoknya jadwalnya, jamnya sampai segitulah. Makanya tulab pada yang serius ini mewakafkan waktunya dari jam 7 sampai jam 1 untuk mahad itu. Ya. Anda kalau bisa wakafkan waktumu untuk mahad dari jam 7 sampai jam 1, Masya Allah. Inilah mahad-mahad yang nantinya apa yang akan ditemukan di masa depan. Ya, Masya Allah. Ini janda. Malah hebat ini. Nah, ada teman yang tetap istiqomah. Dia mencari informasi dari temannya yang istiqomah. Ada ustaz enggak? Tidak ada katanya. Udah di sana. Dia nunggu di sana. Ya. Ada ustaz enggak? Tidak ada. Ya udah. Masya Allah. Nah, wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihad fi tahsil fi waqtil faragh wan nashat. Juga sebagai hamilan Quran, ayyakhudha nafsahu, dia kendalikan dirinya, ya, dia mampu menundukkan dirinya bil ijtihad, dengan serius dalam fit tahsil, untuk bisa sukses fi waqtil faragh, pada waktu Anda kosong, ya, wan nasyat, di waktu umurmu sedang energik, ya kan? Ini harus pada saat Anda kosong. Kan lagi muda itu banyakan kosong ya. Sibuk di luar sana Anda banyak, hanya Anda fokus untuk belajar, dan belajar itu adalah waktumu. Ya. Wan nasyat, dan inilah masa jaya umur keemasanmu. Masa besok kalau Anda sudah bongkok-bongkok, tua-tua, renggek-renggek ya, Anda mau serius di situ susah. Ya, sekaranglah waktu nasyatohnya, masa muda ini. Ya, apa yang tidak bisa dilakukan anak muda, gunung pun dapat dihancurkan. Itu masa muda. Ya, Masya Allah. Wa quwwatil badan, masa-masa sedang kekuatannya luar biasa, super power. Lah, ini. Wa nabahatil khatir, nabahatil khatir, menabah itu kemasyhuran yang membahayakan. Kadang-kadang anak muda biasa tampil beda supaya dilihat orang, supaya masyhur, tetapi masyhurnya kadang-kadang khatir, berbahaya. Dia berani melakukan tindakan yang luar biasa supaya bikin dia menjadi terkenal, tapi itu ada di baliknya ada bahaya. Coba anak muda ngebut, pokoknya apa yang ratusan katanya, tapi itu khatir, berbahaya.
Ingin sebenarnya tampil beda. Oh ini kalau dia itu jalan luar biasa. Nah, itu berbahaya. Jangan melakukan tindakan yang bikin Anda terkenal, tapi di balik terkenal itu ada bahaya. Ya. Nah. Kemudian waqillati sagilat qabla awaridil batalah. Persedikit kesibukan-kesibukan yang tidak perlu sebelum datang dihadapkan kepada Anda suatu perkara yang sia-sia, batalah. Jadi ini masa muda ini betul-betul dimanfaatkan. Sebelum juga qabla awaridil batalah wartifa'il manzil. Sebelum dihadapkan kepada Anda hal-hal yang pengangguran dan tifa'ul manzilah, derajatmu tinggi, nganggur lagi. Coba, orang kalau derajatnya irtifa'ul manzilah, tinggi, terus tidak ada pekerjaan, waduh repot banget. Ya, sudah menyandang gelar status hebat, terus tidak ada kerjaan. Ya, nah oleh karena itu, harus Anda momen-momen seperti ini Anda harus serius, ya, serius. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab berkata, tafaqahu. Ayo silahkan Anda paham dan paham. Cari tahu, cari pemahaman qabla an tasudu, sebelum Anda dijadikan sayyid. Sayyid itu panggilan kepada orang yang punya prestasi. Ya, orang yang hebat, orang yang sukses. Ya, nanti kalau Anda dikatakan sukses, orang hebat, terus Anda belum faqih, repot itu. Ma'had misalnya, kepercayaan orang di luar sana ma'had itu adalah segala-galanya. Betul enggak? Begitu tamat ma'had lalu dilihat di depan masyarakat, kok begini ya? Padahal keyakinan orang itu betul-betul ma'had itu adalah luar biasa. Setelah dilihat pada faktanya kok begini ya? Nah ini prestasi sudah apresiasi dari orang luar biasa. Karena itu sebelum Anda menyandang gelar yang luar biasa itu tafaqahu dulu. Iya, jangan keyakinan orang yang begitu tinggi terus pada pembuktiannya tidak ada. Karena itu tafaqahu. Ini kata Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Jadi yakinkan kepercayaan orang, ya, penghormatan, penghargaan orang kepada Anda dengan tafaqahu. Ya. Jadi nanti kalau sudah orang memanggil Anda ustadz, terus Anda belum siap dipanggil ustadz, faktanya tidak ada, kan ya Allah, gimana ya? Sudah di gedung dipanggil ustadz ini. Ya Allah, beban mental itu besar itu. Orang sekolah ke Mekah, beban mental itu. Dikira itu adalah suatu hal yang biasa, tidak, beban itu. Orang yang sekolah di Mekah itu beban mental itu. Nanti pulang sanggup enggak Anda menunjukkan diri itu? Iya kan? Atau paling kurang Anda sekolah ma'had, beban mental. Orang di luar sana sudah memanggil ustadz, sudah itu otomatis ustadz itu. Terus pulang-pulang enggak siap Anda membuktikan keustadzan yang sudah Anda sandang. Ini maksud daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya, tafaqahu qabla an tasud. Sebelum Anda dipanggil ustaz atau kiai atau syekh, tafaqahu dulu. Ya, Masya Allah. Nah, tafaqahu qabla an tasud, maknahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum. Sungguh-sungguh dan seriuslah dalam menyempurnakan keahlianmu. Keahlianmu itu sempurnakan sampai sempurna. Sebab kalau Anda sudah mencapai kesempurnaan, wa antum atba', pasti Anda punya pengikut. Ya? Itu. Qabla an tasiru sadatan, sebelum suatu saat nanti Anda menjadi orang hebat.
Jadi orang hebat itu selalu punya pengikut. Nanti kalau orang sudah memberikan prestasi hebat terus krisis, ya tidak sesuai dengan harapan, kan kecewa orang. Ya. Nah, fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in, karena Anda apabila sudah menjadi seorang yang menjadi panutan, menjadi ikutan, kalau sudah Anda menjadi panutan, imtana'tum minat ta'allum, Anda sudah tidak ada jalan untuk belajar. Iya, sebab Anda sudah diundang sana, diundang sana, diundang situ, tidak ada lagi peluang kita untuk belajar. Ya, karena itu sebelum Anda dituankan, sebelum Anda dikatakan syekh ataupun ustadz, tafaqahu dulu. Ya, nanti kalau sudah Anda jadi pengikut, tidak ada lagi ruang kesempatan untuk itu dan ini. Kenapa? Lirtifa'i manzilatikum, karena manzilahmu, kedudukanmu sudah tinggi. Wa kathrati syughlikum, banyak lagi kesibukan. Jadi sibuk kita, kalau orang-orang yang sudah berhasil tidak satu dua, banyak sekali sibuk. Jadi tidak sempat lagi buka-buka buku, buka pelajaran, tidak ada. Sibuk sana, sibuk sini, sibuk, tidak ada lagi kesempatan. Karena itu sebelum datang itu tafaqahu dulu. Tafaqahu dulu. Nah, itu makna daripada kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa hadza makna qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan seirama juga dengan ungkapan Imam Syafi'i yang mengatakan tafaqqah qabla an tar'as. Ya, pahamlah sebelum Anda menjadi pemimpin. Anda nanti kalau sudah pemimpin terus hendak cerdas, la ilaha illallah. Susah ini. Ya, gimana cara memimpin, gimana cara ngomando. Kalau Anda sudah paham, nanti dijadikan pemimpin, kan enak. Ya, paham sudah. Jadi oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan tafaqqah. Ya, tafaqqah qabla an tar'as. Anda mau menduduki jabatan, tafaqqah dulu. Tafaqqah qabla an tar'as. Misalnya Anda mau menjadi seorang guru agama misalnya. Tafaqqah dulu dalam bidang itu. Ya, sebelum Anda memegang jabatan itu. Anda mau menjadi presiden, tafaqqah dulu dalam bidang itu. Ya. Nah, nanti kalau sudah jadi presiden kebingungan mau bikin kebijakan seperti apa, kan susah itu. Akhirnya demo lagi. Iya kan? Nah, Anda mau jadi apa saja, mau jadi ustadz, kiai. Orang sudah memberikan jabatan kiai, terus hendak tafaqquh, lah gimana itu? Iya kan? Nah, ini Imam Syafi'i mengatakan tafaqqah qabla an tar'asa. Ya. Fa idza ra'asta, apabila Anda sudah menjadi pemimpin, pada sabila ila tafaqquh. Tidak ada jalan lagi untuk belajar dan belajar. Masa sudah menduduki jabatan baru di situ belajar? Iya kan? Nah, jangan Anda samakan dengan kawin dulu baru bercinta atau bercinta dulu baru kawin. Ayo. Ya. Ada orang yang kawin dulu baru belajar bercinta. Tapi ada yang sudah elit dalam bercinta langsung kawin, ya kan? Sudah paham betul dalam seluk-beluk bercinta baru dia kawin. Nah ini. Jadi kawinnya itu enak dia. Karena sudah tahu, saling tahu mensikapi antara pasangannya, ya kan? Sekarang kawin dulu, baru bercinta. Kadang-kadang banyak yang gagal seperti itu, karena masing-masing tidak tahu wataknya. Betul? Akhirnya kandas di tengah jalan. Nah ini pemimpin yang tidak sukses, karena dia lakukan dulu sebelum siap. Nah ini, ya, kata-kata Imam Syafi'i ini luar biasa, bisa menjangkau ke segala-galanya. Ya, tafaqqah qabla an tar'asa. Jadikan ini sebagai semboyan.
Anda jangan menempati dudukan itu sebelum Anda tafakuh, sebelum Anda faham. Ya, jangan Anda mau jadi apapun atau menduduki jabatan apapun sebelum Anda faham. Itu kata Imam Syafi'i, tafaqquh qabla an tar'as. Sebab kalau orang paham menduduki jabatan itu tidak ada beban, enak saja, tenang, nyaman. Tapi kalau kita diberikan sama seperti kita, ustadz atau kiai atau siapa, Anda berikan beban yang tidak sesuai, yang tidak ada bakatnya di bidang itu, berat rasanya, berat. Kalau Anda berikan beban kepada dia, tugas kepada dia yang hobi dia lakukan, wah senang banget itu. Dan tidak beban rasanya. Tapi kalau Anda memberikan tugas kepada hal yang tidak dia sukai atau tidak hobi, ya Allah, berat dan berat. Nah karena itu, sebelum Anda menjabat jabatan yang akan Anda tuju, tafaqquh dulu. Tafaqquh qabla an tar'asa. Itu kata Imam Syafi'i. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Apabila Anda sudah menjadi pemimpin, tidak ada jalan lagi untuk belajar. Ya kan? Nah, ada orang kawin dulu baru belajar katanya. Ada orang kawin dulu baru belajar. Ya silahkan saja. Kalau pada saat Anda sudah kawin, ada peluang enggak bagi Anda untuk belajar? Lain mikirin istrimu, lain mikirin anakmu, lain mikirin itu. Ada enggak kesempatan untuk belajar? Seki nangis, seki minta itu, minta ini. Ya Allah, kita pegang. Terasa sekali itu. Kita mau belajar pada saat sudah banyak ini, tuntutan banyak sekali ini kan. Anak rengek-rengek, ada mau itu, ada mau ke sini, ada, ya ampun. Susah. Ya, karena itulah Anda sedang singal-singalnya sekarang, itu manfaatkan untuk tafaqquh itu. Sebelum Anda memegang sebuah jabatan, nanti pada Anda sudah memegang jabatan, tidak ada lagi peluang Anda untuk belajar untuk itu dan ini. Ya, tafaqquh qabla an tar'asa. Faslun wa yanbaghi ayyubakkira fi qira'atihi ala syekh awal an-nahar li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya Anda bergegas. Al-bukur itu artinya pagi-pagi banget, bergegas cepat. Bi qira'atihi ala syekh, untuk membaca di hadapan syekh awal an-nahar, di awal hari. Ya. Li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nah ini spirit buat kita. Tulab-tulab yang pagi-pagi sudah datang itu diberkahi. Ini habis pengajian baru datang. La ilaha illallah. Orang-orang yang mendapat barokah itu adalah fi bukuriha. Pada orang-orang yang pertama datang itu fi bukuriha. Anda mau berkah pagi-pagi. Ya, di doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini dia tidak pagi-pagi dia tidur dia, tidak di doa itu. Ya, orang pergi kerja pagi-pagi dia tidur dia. Orang pergi pagi-pagi sekolah, dia tidur dia, santai dia. Yang didoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ayo siapa yang siap telat nanti, tidak didoa. Ya, yang telat-telat itu tidak didoa. Yang didoa adalah yang bukur. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ayo, ini dengar ini, tulab ini. Ini aja sudah telat datang, sudah mau di penghujung. Ya Allah.
Apa sih alasan kita untuk pondoknya dekat ya? Iya. Kalau sudah dekat, telat. Kalau jauh tempatnya atau pulang pergi jauh telat, mungkin masih bisa. Ini ya dekat, aibnya 2 kuadrat itu. Aibnya itu kuadrat itu. Kalau sudah dekat, telat lagi. Nah, sama dengan orang di Mekah itu. Hotelnya dekat, telat ke masjid. Duluan orang yang jauh datang lebih awal. Nah, ini. Biasa yang dekat-dekat itu nyepelein. Betul nggak? Ah, dekat ini tinggal 2 langkah sampai kok kan. Tapi akhirnya dia yang paling belakang. Nah ini. Ya. Nah itu penyakit juga itu. Terlalu dekat jadi penyakit. Ya. Iya. Ngampahang biasanya itu yang terlalu dekat itu. Karena itulah Anda mau masuk dalam doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ayo. Ini tolong dijadikan menjadi pegangan, menjadi inspirasi ya untuk kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadisun sahih. Ayo, hadisnya sahih lah ini. Insyaallah.